Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi operasi angka penting. Nah, ini merupakan materi dari Fisika SMA kelas 10. Nah, pada video sebelumnya kita udah bahas juga nih tentang angka penting, yaitu tentang aturan-aturannya, mana yang termasuk angka penting dan mana yang tidak termasuk angka penting. Teman-teman yang belum lihat, boleh lihat itu dulu biar lebih paham. Nanti setelah lihat itu baru kita balik lagi ke video ini. Oke? Langsung ya. Kita masuk ke aturan pembulatan. Biar lebih mudah dipahami, misalkan kita punya nih 3,724. Nah, ini gimana nih cara pembulatannya? Misalkan kita butuh 3 angka penting aja. Kalau ini kan ada 4 angka penting ya. 1, 2, 3, 4. Terus kita disuruh bulatkan menjadi 3 angka penting aja. Perhatikan gimana nih caranya. Caranya adalah jika angka yang paling belakang ini kecil dari 5, maka bulatkan ke bawah. Ke bawah. Nah, maksudnya gimana? Ini kan awalnya 3,724. Nah, bulatkan ke bawah maksudnya 4 ini tidak dibulatkan ke depan menjadi 3. Tetapi ini 2 tetap ditulis dan 4-nya jadi hilang kayak gitu. Jadi hasilnya kayak gini nih. Menjadi 3,72. Nah, gitu. Paham ya? Terus kalau misalkan kita punya nih 3,727. Nah, gimana nih? Ini angka 7 ya. Angka 7 itu berarti nggak masuk ke dalam ini. Ini kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Nah, ini 7, berarti ini besar dari 5. Gimana? Kalau besar dari 5, berarti kita bulatkan ke atas. Kita bulatkan ke atas. Nah, menjadi berarti 3,727 itu menjadi 3,73. Nah, jadi yang 2 ini menjadi 3 ya, paham ya? Terus gimana lagi kalau kita punya angka nih 3,275. Nah, perhatikan ini angka 5 ya. Kalau misalkan yang ini kecil dari 5, kalau yang ini besar dari 5, kalau yang ini nih persis 5, gimana nih Kak caranya? Caranya gini nih. Kalau dia angka belakangnya itu sama dengan 5, maka kita harus perhatikan yang ini nih, angka di depannya. Di sebelah kiri angka 5 itu berapa? Jadi, kalau misalkan angka yang di sebelah kiri angka 5 itu ganjil, maka kita harus bulatkan ke, ayo kemana? Ke atas. Jadi karena 7 itu adalah angka ganjil, ini 7 adalah angka ganjil, maka kita menjadi 3,28. Yap, benar banget. Next, kalau kita punya angka 3,265. Nah, misalkan kayak gini nih angka kita. Kita juga punya angka 5 nih. Tapi ternyata angka 6 ini adalah genap. Gimana nih caranya? Berarti kalau misalkan angka paling belakang adalah 5 dan yang di depan 5 atau yang di sebelah kiri 5 itu adalah genap, maka kita harus bulatkan ke bawah. Maaf. Kita harus bulatkan ke bawah menjadi 3,26. Oke, paham ya? Jadi yang harus diperhatikan itu adalah
angka yang di belakangnya, yang paling belakang. Kalau kecil dari 5, bulatkan ke bawah. Kalau besar dari 5, bulatkan ke atas. Kalau misalkan sama dengan 5, diperhatikan yang di sebelah kirinya itu genap apa ganjil. Kalau misalkan ganjil, bulatkannya ke atas. Kalau misalkan genap, kita bulatkan ke bawah. Lalu aturan berikutnya atau operasi biasanya yang dipakai berikutnya adalah penjumlahan atau pengurangan dari angka penting. Misal kita punya angka 54,1 dijumlahkan dengan 11,32. Nah, berapa nih hasilnya? Kita perhatikan di sini. Ini 3 angka penting. Ini ada 4 angka penting, ya. Kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan, hasilnya harus memiliki angka penting yang paling kecil. Yang paling kecil. Maksudnya gimana? Yang kita jumlahkan ada 3 angka penting dan 4 angka penting. Jadi hasilnya hanya boleh terdiri dari hanya boleh terdiri dari 3 angka penting. Nah, kalau misalkan ini kita jumlahkan ya, 54,1 kita jumlahkan dengan 11,32, itu teman-teman hasilnya pasti ketemu 65,42. Nah, kalau misalkan udah ketemu ini, kita perhatikan. Ingat ya, angka penting itu semua angka bukan 0 adalah angka penting ya. Berarti ini angka pentingnya berapa? Hasilnya itu ada 4 angka penting. Sedangkan dalam aturan penjumlahan dan pengurangan, hasil dari penjumlahan harus mencakup angka penting yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 3. Berarti dari ini yang 4 angka penting harus kita ubah menjadi menjadi 3 angka penting. Oke, berarti ini kita ubah menjadi 3 angka penting. Berarti menjadi berapa? Menjadi 65,4. Oke, ingat ya aturan yang di atas tadi. Ini 2 itu kecil dari 5, sehingga kita bulatkan ke bawah menjadi 65,4. Oke, nah untuk pengurangan juga sama aja, sama dengan penjumlahan. Nanti lihat hasilnya harus sama dengan angka penting yang paling kecil. Next ya, berikutnya itu perkalian atau pembagian angka penting. Perkalian atau pembagian dari angka penting. Contoh 1,2 dikalikan dengan 6. Nah, hasilnya kalau teman-teman cari, ini hasilnya adalah 7,2 ya. Kita perhatikan 1,2 itu adalah 2 angka penting. 6 itu ada 1 angka penting, dan ini ketemu 2 angka penting. Ini angka penting. Nah, di dalam perkalian atau pembagian, hasilnya juga harus angka penting yang paling kecil dari yang kita cari ini. Nah, dari perkalian ini, yang paling kecil angka pentingnya yang mana? Berarti yang paling kecil adalah yang ini nih, yang 6. Cuman 1 angka penting. Nah, kita perhatikan hasilnya kita ada 2 angka penting. Berarti kita harus menjadikan 1 angka penting. Ingat aturan pembulatan. Nah, ini 2 itu kecil dari 5. Berarti ketika kita bulatkan menjadi 7. Oke, bisa dimengerti ya?
kita masuk ke yang berikutnya, yaitu perpangkatan atau akar. Perpangkatan atau akar. Nah, misalkan kita punya soal kayak gini nih, 2,5 kuadrat, ya kan? Ini hasilnya adalah 625 ya. Kita perhatikan, di sini angka pentingnya ada 2. Di sini angka pentingnya, oh ini 6,25 ya, sorry. Nah, ini berarti ada 3 angka penting. Nah, kalau di dalam perpangkatan dan akar ini, yang kita perhatikan adalah hasilnya itu harus berapa nih angka penting dari soalnya. Kalau misalkan tadi perkalian, itu kan antara satu suku dengan suku yang lain. Ini 1,2 dikalikan dengan 6. Kalau misalkan ini 2,5 kuadrat, berarti 2,5 dikalikan dengan 2,5. Berarti dia mencakup 2 angka penting ya semuanya. Berarti hasilnya juga harus 2 angka penting. Nah, ini adalah 3 angka penting. Jadi kita harus bulatkan sesuai dengan aturan pembulatan yang tadi. Berarti ini harus kita jadikan 2 angka penting. Gimana nih caranya? Caranya adalah ini 6,25. Ini ada 5. Yang di depannya adalah genap, berarti menjadi 6,2. Paham ya? Nah, akar gimana nih? Akar. Misalkan kita punya akar dari 144. Berarti hasilnya adalah 1,2. Perhatikan, ini adalah 3 angka penting. Ini 1,44 ya. 1,44 baru hasilnya 1,2. Ini adalah 3 angka penting. Ini adalah 2 angka penting. Nah, sama aja kayak perpangkatan. Perpangkatan kan berapa soalnya, berapa angka penting dari soalnya, itulah harus segitu juga angka penting dari hasilnya. Nah, ini angka penting dari soalnya adalah 3, angka penting dari hasilnya cuma 2, teman-teman. Berarti harus kita jadikan 3 angka penting. Ya, berarti harus 3 angka penting. Gimana nih biar dia menjadi 3 angka penting? Berarti 1,20. Nah, teman-teman ingatkan ya, kalau misalkan 0 di sebelah kanan tanda desimal dan sebelumnya itu terdapat angka bukan 0, ini termasuk angka penting. Nah, jadi dari 1,2 yang awalnya itu 2 angka penting, itu kita ubah menjadi 3 angka penting dengan menambahkan nolnya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kalau misalkan masih belum paham, teman-teman boleh putar lagi video ini berulang-ulang biar tambah paham. Kalau misalkan masih belum paham juga, teman-teman boleh meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada waktu, insya Allah saya jawab. Oke, semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang belajar dari rumah. Tetap semangat. Bagi yang merasa ini sangat penting dan harus dibagikan ke teman-teman yang lain, biar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini, segera bagikan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.